Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita ada pendampingan lagi ya. Malam hari ini kita akan didampingi oleh Ibu Dewi. Ada piloting 3 ini ya, PPG piloting 3 Bu Dewi. Malam hari ini Ya, kita akan ke pembahasan apa ya, Bu Dewi? Apakah masih seputar eh, tentang masih PPG-nya modul. sendiri? Masih modul ya? Iya. Modul saya ini apa namanya? Cek lagi pekerjaan dari tugas-tugas dari ini Bapak Ibu. Oh Kemudian iya, nanti bahas kesulitan. Udah. kesulitan apa saja yang ditemukan ya, kendalanya apa saja, mungkin seperti itu. Ya, sebelum kita ke pendampingan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, malam hari ini terkait bahasan modul ya, yang mungkin ibu ibu semua di sini bisa menanyakan apa saja sih kendalanya dalam pembuatan modul tersebut. Ya, silakan. Malam ini saya serahkan pada Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Ibu-ibu. Ini yang hadir kebetulan Ibu-ibu semua nih. Ya, bagaimana tugasnya? Ibu-ibu sudah sampai di apa nih? Modul untuk bukan ya, jurnal dulu, aksi nyata ya. Sudah sampai di mana? Sudah upload kah atau sudah validasi? Mana? Ibu Yona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah Waalaikumsalam. validasi, Ibu. Oh ya, sudah validasi ya. Ya, alhamdulillah modul satunya. Iya benar Bu. Jadi tinggal proses ini ya, modul 2 ya Ibu ya. Iya, saya mengambil modul 2 topik 1, Ibu, tapi masih OTW. Iya, nggak apa. Kan ini masih ada waktu kalau Ibu bagi dalam 1 bulan ini harus selesai 3 modul itu. Berarti kan sekitar 1 minggu lebih ya untuk uploadnya gitu ya. Iya, bersama upload tuh kurang lebih 2 minggu, Bu. Oh 2 minggu ya. Iya. Ya alhamdulillah sudah validasi ya Ibu ya. Alhamdulillah. Ya, rencana nanti topik 1 modul 2 topik 1 berarti ya Bu untuk yang selanjutnya. Iya, iya, Ibu. Sekarang sedang menyiapkan apa Bu? Untuk dokumentasi, Bu. Oh, dokumentasi pembelajaran ya? Iya, pembelajaran. Oh iya benar. Jadi tidak jauh beda dengan modul 1 karena sudah dilalui dan juga sudah divalidasi, otomatis untuk modul 2 ini akan lebih mudah menurut saya ya Bu, karena ibu-ibu di sini sudah pengalaman membuat modul 1 sebelumnya ya kan, apalagi sudah divalidasi seperti Bu Yona. Jadi insya Allah akan lancar gitu Bu Yona. Amin, ya robbal alamin. Mm-mm. Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Untuk modul 2 ini yang teman sejawat itu fotonya perlu lagi atau tidak, Ibu? Dimasukkan. Ya, Ibu mengambil materi apa di modul 2? Yang sosial emosional, Bu. Oh, sosial emosional. Kalau Iya. sosial emosional itu tidak jauh beda dengan yang di itu apa namanya? Topik 1 di mana? Di PMM, Ibu. Jadi sama halnya dengan yang Ibu upload kemarin, itu foto-foto teman sejawat juga dilampirkan untuk mendukung modul ajar yang Ibu lampirkan di situ. Baik, Ibu. Tapi kan ini ya Bu,
beda gitu kan. Jadi mending ambil foto lagi, dokumentasi lagi. Baik Ibu. Nah, ini saya coba buka untuk PMM. Kita pakai punya Ibu Lailatul kemarin ya, Bu Susi ya. Ya betul Bu. Bu Lailatul. Nah, ini. Coba saya share dulu. Kita lihat modul 2-nya. Kalau ibu-ibu yang lain apakah masih menunggu validasi ataukah sudah semua? Kalau untuk upload itu maksimal berapa Bu ukuran filenya Ibu? Tidak ditentukan Ibu. Oh, tidak ditentukan, berarti bebas ya? Iya. Oh ya. Jadi ini kemarin untuk prinsip pengajaran dan asesmen UBD berdiferensiasi ada 4 modul. Nah, ini berarti sudah selesai di sini ya. Ini punya Bu Laila belum? Oh maaf Bu, Kemudian untuk penguploadan modul maksud Ibu tadi Bu. ya. Iya, Oh maksud saya untuk kalau ya, menguploadnya tuh 100 megabyte. 100 MB maksimal. Iya. Iya. Karena kemarin itu ada apa peserta yang japri saya, katanya Bu, file saya kok gagal terus untuk upload gitu kan. Itu Ada sudah bentuk panduannya PDF. ada Bu sebelum mengupload itu. Oh ya, jadi harus ini ya Bu, di bawah 100 MB berarti ya. Iya, betul Ibu. Dia tuh Ya. bisa jadi ada juga yang belum mem-PDF kan Bu. Kan semua file harus PDF ya Ibu ya. Iya, benar Ibu. Karena kemarin ada kawan tuh dia mungkin belum mem-PDF kan juga tidak bisa diupload. Oh gitu. Iya. Kemudian ini Bu, apa namanya hasil scan untuk refleksi dan juga dokumentasi saat kegiatan pembelajaran itu filenya kan juga besar. Nah, sebaiknya ibu-ibu yang belum upload untuk menghindari file PDF yang sulit untuk diupload itu foto hasil scan maksud saya, entah itu dari lembar refleksi ataupun dokumentasi itu sebaiknya dikompres dulu dari fotonya, Bu. Jadi kalau sudah terlanjur digabung, dimasukkan dalam Word, ditata, kemudian di PDF-kan, di convert PDF, itu memang ukurannya besar karena mengandung foto-foto hasil scan. Gitu ya. Makanya harus dikompres dulu foto-fotonya, ditata, baru kemudian diletakkan pada digabung dengan file Word-nya gitu ya di lampiran, di halaman bawah masuk di lampiran. Gitu. Baru nanti di-convert ke PDF gitu. Untuk menghindari gagal upload. Ya, Ibu-ibu ya. Nah, ini modul 2 Ibu-ibu kita ke pembelajaran sosial emosional PSE ya. Untuk modul 2-nya. Nah, ini. Nanti ini di PSE itu kita akan belajar ini, pembelajaran sosial emosional. Nah, ini semua materi yang harus kita baca dan juga di-download ya, agar nanti centangnya hijau. Penerapan PSE. Nah, PSE 1, 2, 3 ya.
Baru nanti membuat jurnal pembelajaran. Sama seperti modul 1 sebelumnya yang sudah Bapak Ibu kerjakan, tidak jauh beda ya untuk pembuatan jurnal. Di situ harus dilengkapi dengan modul ajar, kemudian refleksi dari teman, dan juga dokumentasi. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Apakah ada kesulitan untuk modul 1 yang asesmen PPA? Saya harap sudah validasi nih ya, soalnya ini sudah minggu ke berapa ini? Kedua ya. Izin Bu Dewi. Ya, gimana Bu? Alhamdulillah untuk modul pertama untuk Ya. asesmen alhamdulillah sudah divalidasi dan sekarang sudah selesai juga untuk jurnal modul kedua. Saya ambil untuk topik pertama Bu, dia materi pembelajaran sosial emosional. Ya. Nanti Bu saya izin kirim jurnal saya di grup biar Silakan Ibu, dilihat kirim. ya, supaya dilihat siapa tahu masih ada yang perlu saya tambahkan. Ya. Kalau bisa sekarang Bu, biar kita bahas bersama. Iya Bu, siap. Saya tampilkan nanti di layar, nanti kita bahas. Nah, untuk cara mengupload, ibu-ibu sudah paham kan ya, kalau sudah divalidasi pastinya sudah lulus gitu ya, dari tahap pertama penguploadan. Oh ya, apakah sudah pengumuman ibu-ibu yang tahap 1? Mungkin ada teman yang piloting 1. Belum katanya Bu, tadi sore belum ada. Oh, belum ada. Oke, kita buka punya Ibu Maslina nih. Jurnal PPG modul 2 topik 1. Kalau Bu Yona umpan baliknya itu hasil scan kan ya Bu? Kemarin yang sudah divalidasi? Iya, hasil scan semuanya, Bu. Oh iya benar. Berarti ibu-ibu perlu dipahami karena ada teman, mungkin ada teman yang bertanya, punya saya kok lama validasinya atau mungkin ada yang keliru. Itu ada konfirmasi, silakan diperbaiki gitu ya dari PMM. Itu ternyata hasil refleksinya itu bukan hasil scan, bukan hasil tulis tangan ya, tapi itu diisi ketikan, diketik melalui Word gitu Bu. Nah itu yang tidak boleh. Jadi namanya refleksi, hasil refleksi orang lain itu ya juga harus otentik ya ibu-ibu ya, berupa hasil tulis tangan. Makanya gimana caranya menampilkan hasil tulis tangan dari teman atau dari siswa gitu ya, di scan Ibu, nanti di combine ke PDF tersebut. Oke, saya share yang punya Bu Maslina. Ini ya Bu.
Terlihat? Terlihat, Ibu. Ya. Untuk pembagian topik tadi itu topik yang ada dalam modul 2 PSE baru kita masuk, itu kan ada beberapa topik. Boleh pilih topik ke-1, ke-2 ya. Sesuai dengan yang Ibu alami di sekolah, disesuaikan dengan keadaan sekolah. SD Negeri Loga itu mana Bu Maslina? Di Wakatobi Bu, di Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi. Wah, jauh nih. Wita Iya, ya? Wita enggak, Iya, Bu? Bu. Wita. Iya Bu. Nah, ini. Bentar. Jurnal pembelajaran. Nah, ini tujuan. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Tujuannya. Nah, ini penerapan di SD Ibu ya. Longa atau Loga, Ibu? Longa Bu. SD Negeri Longa. Iya Bu. Oh, berarti saya Ini ya? tambahkan N. Iya. Kurang N-nya. Ya, saya tandai. Iya. Sosial emosional, kemudian perilaku, Ibu. Ya, siap Bu. Kemudian sebentar, melalui, meningkatkan prestasi, persiapan masa depan, pentingnya. Kelas 6 ini ya Ibu ya. Ya Bu. Ibu di kelas 6, memang ngajar di kelas 6? Iya Bu, alhamdulillah di kelas 6. Oh. Ibu dari guru penggerak, bukan? Belum Bu. Kemarin waktu ada pendaftaran belum sempat mendaftar. Jadi alhamdulillah terpanggil juga di piloti ini, jadi saya fokus dulu di sini Bu. Oh iya. Kalau ini Ibu, ini kan pertanyaan yang tersedia di PMM yang harus Ibu jawab kan ya, Ibu copy kan di sini. Kalau untuk itu Bu, saya sesuaikan dengan arahan Pak Ilmi untuk pakai metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi saya tinggal perbaharui sama modifikasi. Diperbarui kan, diedit lagi kan ya dari contoh yang dikasih Pak Ilmi kan? Ya Bu. Tadi juga Bu Dewi, halo. Iya. Sempat juga saya share sama Pak Ilmi, alhamdulillah katanya udah bagus. Cuman tambahan dari Pak Ilmi itu katanya dia masih kurang untuk umpan baliknya. Jadi sekalian dilihat ya Bu, siapa tahu umpan balik yang mana yang masih kurang. Iya, memang kalau Pak Ilmi itu kan ini Bu pendamping KKG di Gersik itu sering memberi seminar-seminar. Jadi Pak Ilmi banyak referensinya untuk PMM ini gitu. Iya Bu. Makanya kan ini banyak diberi contoh kan. Jadi ibu-ibu di sini bisa langsung pilih aja yang mana yang sesuai gitu. Tinggal mengedit sedikit untuk nama sekolah, nama guru atau kegiatannya. Tapi sebagian besar yang sudah dari Pak Ilmi itu insya Allah sudah lulus validasi dari piloting pertama itu Bu. Iya Bu. Oh ini muridnya ya. Kadang ini Bu, kita kurang teliti gitu ya. File yang kita ambil dari grup yang dari Pak Ilmi, kadang fotonya itu masih atas nama orang lain, bukan murid kita gitu ya. Itu harus diteliti lagi. Iya Bu, itu situasi.
Itu memang Bu, alhamdulillah situasinya anak-anak di kelas 6 Oh, ini SD benar ya. memang. Iya Bu. Kalau saya koreksinya secara teknis saja, Bu. Mungkin ada ini apa namanya? Ada beberapa yang kurang rapi gitu kan. Itu perlu dirapikan. Kemudian rata kanan kirinya atau apa ya? Penulisan nama SD yang keliru, Siap Bu. nama mahasiswa gitu. Kadang di atas itu SD ibu, tapi di bawah tanda tangannya masih Kopas punya SD lain. Oh iya iya. Iya. Nah, seperti ini kan kurang rapi gitu. Oh iya. Kemudian di awal paragraf. Oh iya, ya Bu Dewi. Kemudian direfleksi. Ini sudah rapi. Kalau refleksinya untuk lampiran, oh ini ada. Ini foto ibu ya? Itu kepala sekolahnya Bu. Oh, kepala sekolah. Iya. Umpan balik dari, oh ditambahi foto. Kadang kan ada tanpa foto. Iya, iya. Iya benar seperti ini Bu. Jadi itu memang benar-benar tulisan tangan dari yang bersangkutan yang memberi umpan balik. Nah, ini teman sejawat dari siswa. Tinggal siswanya Bu sebelum. Oh iya. Iya. Umpan balik dari siswa ya belum ya? Iya, sebelum sempat simpan, sebelum sempat lengkapi lah begitu. Iya sih Bu. Mungkin saya baca refleksinya nih, bentar. Pembelajaran sosial emosional. Nah, kalau misalnya itu istilah, Ibu, dia harusnya di sini. Nah, kapital ya. Kemudian ini peduli, mampu mengambil keputusan. Nah, mungkin di paragraf 1 ini adalah pengantar. Nah, ini adalah pendapat Ibu sebagai guru yang bersangkutan. Nah, sebagai guru, saya harus mampu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, pembelajaran. Nah, ini ada ejaan, di mana saya sebagai guru berupaya membawa peserta didik yang membuat suasana nyaman, tenang. Nah, ini untuk kata-kata ini Ibu, nyaman, tenang, kurang tepat. Jadi kita ganti apa ya? Efektif. Gitu. Salah satu contoh adalah guru dapat mengajarkan peserta didik untuk menghargai pendapat temannya saat dan dapat membantu teman yang kesulitan dalam kelompok belajar. Kemudian yang paling menarik yang tadinya selalu mengganggu teman. Nah, ini kalimatnya kurang tepat gitu ya, Bu. Kemudian yang paling menarik. Hal lain. Peserta didik yang tadinya emosional
perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Yaitu bersikap lebih tenang, bersikap lebih tenang dan bersikap lebih tenang dan mulai aktif dalam kerja kelompok, dalam menyelesaikan tugas kelompok. Enggak usah. Nah, dalam kerja kelompok, dalam menyelesaikan, tidak usah. Banyak kosakata yang berlebihan gitu, Bu. Hal ini dikarenakan peserta didik tersebut merasa senang dan saling diskusi dan berdiskusi itu memang dua arah. Kalau ditambahi saling ya berlebihan juga. Nah, ini. Merasa senang dan berdiskusi aktif. Nah, ini. Berdiskusi aktif dengan teman dalam kelompok belajar. Dengan demikian, penggunaan konsep pembelajaran sosial emosional dapat membuat peserta didik lebih bersemangat sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oh iya, iya. Ya, apa ya, Bu? Saya memperbaiki kalimat-kalimat yang memang itu terlalu berlebihan, kemudian diulang-ulang gitu, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Dewi. Nah, oke, ini hanya direfleksi ya. Kemudian untuk yang lain, pengalaman bermakna. Kalau pengalaman ini sesuai dengan apa yang Ibu alami, kemudian dikaitkan dengan pembelajaran PSE ini, sosial emosionalnya. Ya, Bu. Nah, ini siswa, ya ini dokumentasi siswa saat pembelajaran. Nah, ini. Ibu nanti foto-fotonya ini agar rapi gitu ya. Ini kalau misalnya ini kan di kiri, kemudian yang nomor 2 di tengah, itu kan. Iya. Jadi penataannya disamakan, bukan misalnya mau di tengah, di atas juga dipindah di tengah. Nah, oke itu. Kemudian ini pembelajaran pengelolaan diri. Nah, foto Ibu mana, Bu? Yang maksudnya yang ada pendampingan Ibu. Oh, Ibu berarti iya, berarti tinggal siswa, itu yang kurang, Bu. Iya. Oh ya, ini semua sepertinya siswa ya. Ini kesadaran diri, self awareness, mengisi. Nah, ini sedang mengisi tentang jurnal. Ya, mengisi jurnal, Bu, tidak usah tentang. Mengisi jurnal reflektif. Mampu membantu peserta didik dalam memahami perasaan mereka sendiri dan bagaimana perasaan tersebut, perilaku mereka. Pengelolaan diri. Nah, ini sedang berlatih
Boleh Ibu, kan foto Ibu juga dilampirkan seperti ini. Gimana caranya Bu Guru kan gitu. Oh iya. Jadi boleh ditampilkan, ditambahin lagi foto Ibu sedang membimbing siswa. Jadi ambil posisi saat membimbing, Bu. Oh iya, iya. Iya, Bu. Nah, kesadaran sosial, rasa empati, mampu menghargai teman. Kemudian relation, bekerja sama dalam kelompok dengan teman sejawat. Nah, ini pengambilan keputusan. Ya, Bu, benar. Jadi kurang ini ya foto saat Ibu membimbing siswa untuk memahami teknik yang digunakan. Oh iya, Bu. Berarti tinggal itu ya, Bu, yang harus saya lengkapi dengan hasil scan dari umpan balik siswa tadi. Iya. Oke, siap. Jangan lupa kalau ada apa namanya rata kanan kiri, kemudian untuk peletakan foto disamakan Bu. Kalau di atas di tengah berarti ke bawah juga samakan posisinya di tengah gitu. Oke, Bu. Kalau memang maunya di rata kiri ya rata kirinya. Kelas 6. Kalau kelas rendah sama sih secara umum ya Bu, hanya kan penerapannya ya harus di kelas kita sendiri di kelas rendah. Tapi menurut saya lebih baik itu siswa yang kita ajar lain untuk di kelas tinggi. Toh ini kan penerapannya sama sih, hanya pembelajaran penataan teknik pembelajaran sosial emosional sama seperti yang Ibu Mas Lina lakukan. Tidak terpengaruh dia itu kelas tinggi ataupun kelas rendah. Tidak harus di kelas tinggi semua gitu maksud saya. Iya, Bu. Ya. Baik, itu Ibu Mas Lina. Iya, terima kasih Bu Dewi untuk masukannya. Untuk ibu-ibu yang lain silahkan share juga. Oh tadi yang di grup itu saya share ya. Punya Ibu siapa? Oh ya Bu Susi itu nggak bisa masuk kenapa ya? Bu Yuyun Octavia ya. Saya coba ya. Ada peserta nggak bisa masuk itu Bu Susi. Ya Bu, ya Bu, Bu Yuyun Octavia ya. Iya. Ya ininya apa namanya? Pakai akun ini ya. Bilang tuh dari postingannya. Saya sudah masuk, Bu. Yang nggak masuk itu Bu Sandri Oh Bu Agnesia. Sandri, Nggih. Sandri Nggih. Agnesia Bu. Nggih, Bu. Bu Yuyun ada ya? Oh iya iya. Nggih, ada Ibu. Ya. Ini saya koreksi punya Bu Yuyun nih. Nggih, siap Bu. Modul 1 sudah validasi Bu Yuyun? Sudah Bu, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Nggih. Jadi sudah banyak yang hijau validasi. Iya, tapi kan tidak sesulit saat modul 1 kan ya Bu Yuyun ya? Iya Bu, betul. Karena sudah berpengalaman. Baik, saya share.
kenapa ya bisa masuk ya? Kenapa ya? Iya itu Bu Susi. Kenapa Bu? Kemungkinan sih kalau kalau misalkan itu bisa jadi dari jaringan atau dari laptopnya sendiri yang nggak support. Oh gitu. Iya. Izin Bu Dewi, Ya gimana Ibu? nanti minta tolong Bu Dewi hasil jurnal saya yang dikoreksi tadi nanti dikirim kembali. Saya ikuti yang itu aja. Oh ya, yang sudah saya edit itu ya. Iya Bu. Terima kasih Bu Dewi. Ya sama-sama Bu. Nah ini punya Bu Yuyun. Kita lihat. Ibu ini masih topik modul 1. Modul 1 topik 2. Atau belum diedit ini mungkin Bu. Ini kan kita sudah mau masuk modul 2 nih. Ini yang kemarin Ibu, yang modul 2 belum saya kirim di grup. Oh, yang modul 2 belum. Tapi Ya, kalau yang sudah. ini kan sudah divalidasi Bu. Ya, sudah. Nah, Yang ya, sedang ya nggak menunggu usah itu kalau yang oh gitu, nggih. Yang Nah, sekarang ini yang modul 2 saja. Modul 2 saja. modul 2. Oh, ya Bu. Yang belum divalidasi itu ya, Ya. Bu ya berarti ya. Nggih. Ya, yang belum divalidasi yang masih proses tuh. Ibu sudah upload yang modul 2? Belum kan? Sudah Ibu, kemarin hari apa itu saya selesaikan itu Bu. Oh ya, nggak apa-apa, dikirim yang itu Nggih. saja Bu. Ya, bentar ya Bu ya. Ya. Untuk ini apa ibu-ibu setelah pengerjaan jurnal sampai modul 3 nantinya ibu-ibu akan mengerjakan beberapa modul nanti Bu, modul pembelajaran. Nah, nanti kalau bisa modul pembelajaran itu harus berbeda dari jurnal yang sudah ibu-ibu buat. Misalnya jurnal kemarin yang modul 1 Ibu kan melampirkan modul ajar untuk pembelajaran PKN atau IPAS atau matematika. Nah, usahakan modul yang nanti akan Ibu buat kumpulkan untuk UKIN itu berbeda dari yang sudah dilampirkan di jurnal. Jadi biar lebih banyak referensinya gitu, Bu. Karena yang kemarin yang sudah Ibu buat dilampirkan di modul 1 ataupun saat ini jika Ibu mengumpulkan di modul 2 itu kan masih sederhana gitu kan ya, materi yang Ibu ambil juga materi yang tidak terlalu banyak prakteknya, kemudian kemampuan anak itu tujuan pembelajarannya mungkin hanya 1 gitu kan. Nah, nanti untuk UKIN setelah pengerjaan modul 3 itu sebaiknya lebih menarik. Jadi ambil atau pilih mata pelajaran dengan materi yang lebih menarik, lebih menantang, dan itu lebih banyak kegiatan kesiswaan, lebih fokus ke siswa. Misalnya ada praktek apa di IPAS gitu atau di matematika. Nah, itu bagus untuk dipilih sebagai bahan ajar di UKIN nantinya. Jadi sudah mulai harus memilih mulai saat ini mana materi yang akan kita ambil untuk persiapan modul ajar ya. Karena nantinya itu kan juga melampirkan video pembelajaran. Gitu Ibu ya. Nah, ini punya Bu Yuyun. Kalau yang untuk UKIN, ibu-ibu boleh memilih. Misalnya kelas kita itu sudah tidak kondusif gitu ya. Kelas 5 mau ANBK nih. Nah, boleh kita melatih atau pinjam siswa yang lain untuk persiapan video pembelajaran UKIN. Makanya dari sekarang sudah harus ditata, dipersiapkan, dikondisikan siswanya. HP nggak bisa. Tapi untuk jaringan di sekolah Ibu ini ya lancar ya Ibu-ibu ya untuk
ujian nanti, ujian online UTBK? Jaringannya gimana? Internet, wifi? Kalau izin Bu Dewi, Ya. kalau kami kebetulan sekolahnya kami jauh, bisa dikatakan di ujung pulau ya, di ujung pulau Wangi-Wangi ini, dan berdekatan dengan lapangan bandara istilahnya. Jadi di sana itu tidak ada jaringan. Nanti kita ke jalan raya baru ada jaringan. Cuman alhamdulillahnya rumah di kota jadi jaringannya bagus. Oh, SD Ibu di mana? Masuk di kota ya? Jauh Bu, kurang lebih 40 menit baru kita tiba. Ya ya. Biasanya itu Bu, soal-soal UTBK-nya itu kan online gitu ya, jadi harus benar-benar support ke internet, sinyalnya itu harus kuat. Makanya Ibu kalau di SD-nya, di SD sinyalnya nanti ujiannya dari rumah saja gitu. Iya Bu. Oke, ini punya Bu Nurul. Maaf Bu JNU Nurul Islah. Oh, dari Gersik. Ini sama Pak Ilmi nih. Ya Bu Yuyun. Iya, saya di Kebomas, Bu. Beda kecamatan. Iya, Pak Ilmi di Gresik kan, beda Bu? kecamatan. Iya. Iya. Oh, nggih. Sama ya untuk pengertian pembelajaran PSE. Di subjudul itu ada tandanya seperti ini. Mungkin di subjudul berikutnya juga diberi tanda, Bu. Nah, ini. Oh, gitu. Iya, biar rapi saja, Bu. Nah, ini ada ya. Tadi nggak ada. Iya. Iya, iya, Bu. Tapi sudah diupload nggak apa-apa, Ibu. Maksud saya untuk modul 3 nantinya perbaikan untuk penataan tulisan gitu ya. Masih deg-deg ini Bu Dewi. Soalnya saya upload kapan ya? Minggu sore itu. Minggu kemarin Minggu ya. malam. Iya, Minggu malam, Bu. Belum Iya, Bu. Sebenarnya kalau menurut saya PPG itu tidak perlu terlalu bagus gitu ya. Yang penting jurnal yang sudah kita buat itu memenuhi standar gitu saja. Karena selanjutnya kegiatan masih banyak gitu, Bu. Iya. Jangan terfokus pada satu modul udah dibuat pusing, udah dibuat ruwet gitu ya. Jangan, kan masih ada modul 2, modul 3, entah itu nanti masih modul ajar untuk bahan uji kinerja, kemudian masih akan UTBK gitu, Bu. Jadi masih panjang ya PPG-nya. Yang penting itu udah standar, divalidasi, sudah cukup gitu menurut saya. Iya, Bu, siap, Bu. Sama pengelolaan diri, kesadaran diri. Kalau punya Bu Mas Lina tadi dilampiri foto ya. Kalau punya Bu Yuyun tidak ada fotonya. Karena memang foto itu kan iya, dimasukkan, maksudnya langsung dimasukkan ke per poin kalau punya Bu Mas Lina. Jadi beda model saja. Ini ada yang di atas itu saya penerapannya. Baru yang kedua, di sini ada yang sudah saya aplikasikan seperti itu, Bu. Iya, Bu. Kalau punya Bu Mas Lina tadi kan langsung penerapan, langsung ini ya, dokumentasi terkait pelaksanaan di lapangan gitu. Oh ini. Oh di atas itu materinya gitu ya, Bu? Iya, betul, Bu. Jadi di atas itu saya jelaskan dulu
pengertian-pengertiannya, kemudian di bawahnya itu yang sudah saya aplikasikan di sekolah seperti apa saya tulis seperti itu. Oh ya, berarti 2 kali berarti ini ya Bu? Iya. 2 kali untuk pemaparan maksudnya, pemaparan pengertian, pemaparan pengertian dan makna, kemudian yang kedua penerapannya. langsung ya penerapan di lapangan. Nggih, Bu. Pengalaman bermakna, refleksi. Nah, ini di enter saja. Setelah saya menerapkan, nah ini kan refleksi yang sudah Ibu lakukan. Setelah menerapkan PSE ya, pembelajaran. Nah, beda kalau seperti ini. Refleksi yang Ibu terapkan, Ibu tulis, itu kan sesuai dengan apa yang sudah Ibu alami gitu ya Bu Yuyun ya? Nggih. Nggih, Bu. Ya, rata-rata untuk kalimatnya itu sama, karena memang dari satu orang yang memberi contoh gitu ya, dari file-file yang sudah ada dari Pak Ilmi gitu Bu. Tapi jangan sampai apa namanya? Tapi Bu Maslinah dengan Bu Yuyun beda LPTK kan ya? Iya Bu, saya di LPTK Kosowa di Makassar. Oh di Makassar. Kalau Bu Yuyun saya di LPTK Muhammadiyah Surakarta, Ibu. Oh di Surakarta. Iya. Ya, karena kan contohnya satu sebagai pedoman ya, tinggal edit-edit aja kan dari Pak Ilmi. Ini kata-katanya sama. Tapi tadi punya Bu Maslina sudah saya edit ya, jadi sudah banyak yang berbeda untuk kata-kata refleksinya. Tapi intinya ini sama, refleksi punya Bu Yuyun dan juga punya Bu Maslina. Untuk lampiran, oh ini umpan balik, diberi foto juga. Seperti ini, dibuat model satu halaman beberapa foto. Nggih, Bu. Perempuan semua Bu di sana? Ada laki-lakinya sih sebenarnya Bu, cuma memang ada jam ngajar saat itu. Kalau SDNU berarti swasta, bukan NU negeri ya Bu ya? SDNU swasta Ibu. Okay. Oh swasta. Jadi baru terpanggil PPG sekarang ini? Iya Bu. Yang piloting 3 ya? Iya. Ibu ikut CGP? Iya Bu. Angkatan berapa Ibu? Ini sekarang bersamaan Bu. Oh, angkatan 11 saya. Nggih. Ini di kelas 2C. Kelas rendah saya Bu Dewi. Oh, kelas rendah. Iya. Ya. Jadi ini contoh dari kelas rendah punya Bu Yuyun, contoh kelas tinggi dari punya Bu Maslina tadi. Jadi tidak perlu pilih-pilih itu cocok enggak di kelas rendah atau di kelas tinggi gitu kan. Nah, untuk jurnal ini bebas Ibu-ibu, jadi boleh pilih kelas rendah ataupun kelas tinggi. Yang penting nanti penerapan untuk PSE-nya itu kan hanya pengelolaan sosial emosional tanpa memperhatikan dia materi apa, mapel apa gitu ya. Hanya penerapan. Kemudian untuk hal-hal yang terkait di PMM kan ada panduan untuk kita jawab pertanyaan pemantik di PMM. Nah, apa yang Ibu
kembangkan, misalnya pengalaman Ibu seperti apa dalam penerapan PSE. Nah, itu juga harus dilampirkan. Makanya selalu dicek apakah di PMM itu ada pertanyaan terkait jurnalnya, ya. Kalau untuk modul 2 ini, apakah ada pertanyaan pemantiknya, Bu, yang khusus untuk peserta? Sama seperti modul 1 yang kemarin, itu kan juga melampirkan pertanyaan yang ada pada PMM dikopas ke jurnal kita, baru di bawah kita uraikan atau kita lampirkan modul ajar, RPP maksud saya. Kalau di modul 2 ada pertanyaannya nggak, Bu? Pertanyaan pemantik maksud saya. Kalau yang ini apa itu pembelajaran emosional, sosial emosional, ini Ibu dari mana? Dari PMM? Bukan? Atau memang sudah ada di contoh? Dari kenapa, Bu? Atau memang sudah ada contoh ya? Di dalamnya ketika saya baca juga ada kalimat seperti itu, Bu. Iya, sudah ada berarti kan? Iya. Nah, ya berarti coba kita cek di PMM. Itu kan di modulnya. Nah, ini PSE. Coba kita lihat. Nah, ini. Mungkin ini, Bu, dari pengembangan yang ini, dari modul 2-nya ini. Nah, makanya kalau di topik, di modul 1 kemarin itu memang ada pertanyaan di jurnal, apa pengalaman Ibu tentang UBD misalnya. Nah, itu dikopas, baru di bawah dijawab, diuraikan. Seperti ini, Bu. Mengapa pentingnya pembelajaran emosional, ya. Coba kita klik. Nah, ini. Kita lihat aksi nyata. Ini aksi nyata. Kemarin di modul 1 di sini pada aksi nyata itu berupa pertanyaan-pertanyaan. Ya kan? Ibu-ibu yang sudah ngerjakan modul 1, tapi di sini di modul 2 tidak ada pertanyaan pemantiknya. Seperti yang saya sampaikan tadi, berarti itu adalah pengembangan materi dari si pembuat jurnal dari awal. Jadi sebelum dibuat jurnal yang pertama, nah berarti itu adalah pengembangan makna dari pengertian, apalagi tadi di bawahnya itu. Coba kita lihat yang modul 2. Nah, pengertian, apa itu pembelajaran sosial emosional? Nah, ini pengertian, sama seperti membuat makalah, diuraikan dulu pengertiannya. Berarti ini bukan pertanyaan yang ada di PMM, Ibu. Ya. Karena di PMM di aksi nyata itu tidak ada pertanyaan pemantik untuk modul 2, berbeda dengan modul 1. Ya kan? Jadi ini adalah memang benar-benar pengembangan materi dari PSE-nya sendiri. Nah, ini. Sama seperti yang Ibu lakukan, Bu Yuyun. Bu Yuyun memberikan 2 pemaparan. Yang pertama, poin-poin atau bagian-bagian dari PSE, kesadaran diri, pengelolaan diri, kemudian kesadaran sosial, itu Ibu uraikan, jabarkan pengertiannya. Seperti itu. Beda model dengan punya Bu Maslina. Kalau punya Bu Yuyun dipaparkan pengertian maknanya, lalu di bawah dipaparkan lagi beserta dengan penerapan di lapangan di kelas Ibu, ya. Untuk pendampingan Ibu, ini juga boleh loh Ibu. Ibu kan kurang memperlihatkan foto Ibu, sama seperti punya Bu Yuyun.
Tapi karena sudah dikumpulkan ya nggak apa-apa, nggak usah Ibu. Yang mana Ibu? Barangkali nanti. Ini pendampingan untuk siswa, jadi iya untuk mana tadi? Pengelolaan diri. Ini loh Bu, sedang berlatih teknik STOP dan terbukti sangat efektif. Nah ini berlatih STOP mungkin bisa ditambahi dengan pendampingan guru. Maksud saya ada foto Ibu juga yang sedang mendampingi. Tapi secara keseluruhan sudah bagus Ibu. Kan kata saya tadi tidak perlu terlalu bagus atau sempurna, yang penting sudah standar, sudah tervalidasi, cukup sudah. Ini kan sudah dikumpulkan. Semoga nanti validasinya cepat gitu ya Bu. Amin ya Bu, mohon doanya Bu. Ini kan Ibu sudah akan mencicil modul 3 ya? Sudah Bu, alhamdulillah. Ya maksud saya kalau sudah ada waktu luang sambil menunggu validasi, kita lanjut mengerjakan untuk modul 3. Jadi ini sudah sebagian Bu. Bu Dewi, iya. Apa boleh saya serta Bu? Ya, silakan Bu. Bentar ya Bu ya. Ya. Topik 3 kita lihat, modul 3 kita lihat di PMM. Nah ini ya, modul 3-nya tentang PPA, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di dalamnya ada 2 topik nih, keragaman peserta didik dan juga pendidikan inklusif. Nah Bapak Ibu jangan bingung Bu, di sekolah saya juga nggak ada ini ABK misalnya. Nah kesulitan belajar itu juga termasuk kebutuhan khusus loh ibu-ibu ya. Kesulitan belajar, kemudian anak terlalu aktif di kelas, tapi tidak menunjukkan bahwa dia ABK. Tapi dia butuh pendidikan khusus atau pelayanan khusus dari kita dengan strategi yang berbeda. Itu bisa Ibu kita angkat di modul 3 nantinya, keragaman peserta didik. Ya. Ini hanya 2 topik nih di sini di modul 3. Coba kita lihat. Punya Bu Yuyun. Bu Yuyun ambil modul 3 topik 1. Iya Ibu, tentang keragaman peserta didik. Ya. Coba kita lihat keragaman. Nah, kita lihat aksi nyatanya, apakah ada pertanyaan di situ. Nah, apakah implementasi lebih bernilai daripada teori? Nah, ini pertanyaannya ternyata Ibu. Jadi, dalam aksi nyata yang akan Ibu buat, ini 3 ini harus Ibu-ibu jawab. Refleksikan pembelajaran terkait keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Bagi yang memilih topik 1 untuk keberagaman, maka pertanyaan 1, 2, 3 ini harus terjawab dalam jurnal yang Ibu buat. Setelah melakukan refleksi, tuliskan rancangan aksi nyata terkait konsep keragaman peserta didik dan akomodasi yang layak, yaitu kegiatan yang bisa Anda lakukan untuk dapat menjadikan setiap peserta didik berpartisipasi secara aktif di kelas. Nah, ini berarti dalam jurnalnya nanti ada strategi apa yang ibu-ibu gunakan.
Oke, kita lihat punya Bu Yuyun yang topik 3. Modul 3. Ya, seperti itu ya Ibu-ibu ya. Jika ada waktu kosong, segera kerjakan gitu ya. Kecuali kita memang ada sibuk di kegiatan sekolah gitu. Oke. Saya stop yang ini. Modul 3. Pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di SDNU ada ABK, Ibu? Tidak ada, Bu Dewi. Yeah. Hanya ada beberapa yang memang memiliki keragaman itu kan, makanya Ibu ambil yang keragaman topik 1 ya. Iya, iya. Nah, ini keragaman peserta didik. Konsep keragaman dijelaskan dulu. Keragaman merupakan suatu kepastian. Nah, alasan mengapa memilih keragaman. M-nya nggak ada. Keragaman. Nah, ini penerapan keragaman. Mohon maaf, belum rapi karena tasik belum siap soalnya. Karena masih membuat konsep ya. Iya. Kalau yang topik 2 itu tadi memang fokus pada ABK itu Bu ya. Iya. Jadi kalau misalnya tidak ada ABK yang benar-benar apa namanya 5 berkebutuhan khusus itu 5 golongan itu sebaiknya ambil yang keragaman saja karena kalau keragaman itu karakteristiknya kan umum gitu ya Bu, tidak harus ABK di situ ya. Kalau memang sekolah kita nggak ada ABK-nya. Tapi kalau misalnya ada ya silahkan diterapkan di ABK itu, di pendidikan inklusif. Kalau di sekolah Ibu ada guru khusus nggak Bu untuk ABK? Tidak ada Bu di tempat saya. Ya sama ya. Saya juga di sekolah umum tidak ada guru khusus. Keragaman khusus. Nah, ini pengertian dari masih pemaparan materi ini ya, Bu. Sampai poin ini. Iya, Bu Dewi. Masih pemaparan Kemudian materi. pentingnya akomodasi dalam pembelajaran keragaman di SD. Nurul Islah ini baru penerapan di sekolah Ibu. Sebentar. Oke, yang ini baru penerapan di sekolah Ibu ya, di SDNU.
kemudian aksesibilitas ruang kelas. Nah, ini dimunculkan refleksinya. Apa alasan Anda memilih tugas tersebut sebagai pengalaman belajar? Oh, ini alasan kalau refleksi ini kan beda-beda tiap orang sesuai dengan pengalaman di sekolah masing-masing ya, Ibu ya. Memilih topik 1 dalam modul 3. Merancang pembelajaran yang efektif. Nah, ini Bu, merancang pembelajaran yang efektif dengan strategi yang, nah ini harus dijelaskan karena ini keberagaman dengan strategi apa gitu. Saya tandai di sini. Ditambahi. Yang penting muncul strateginya, Ibu, strategi apa ya minimal ya. Yang penting berbeda. Jadi terlihat. Baik, Bu. Strategi. Ambil yang sederhana saja, yang penting muncul terlihat gitu, Bu. Apalagi kalau ambil yang inklusi, yang topik 2. Nah, itu memang harus benar-benar ada strategi khusus karena memang kita posisinya di sekolah umum, bukan sebagai guru inklusi yang khusus. Tapi misalnya kita berminat gitu, maksud saya berminat untuk mengangkat masalah ABK, ya gitu harus mempersiapkan strategi yang dipakai. Jadi gambaran umum untuk modul 3 ini, Ibu-ibu, selain pemaparan materi, juga harus muncul strategi yang digunakan. Baik, Bu. Jadi pakai. Nanti saya revisi kembali. Iya. Hanya menambahi ini aja, Bu. Strateginya apa? Pemahaman baru. Nah, ini Bu Dewi, maaf mau tanya nih. Ini kan juga saya libatkan siswa saya ini, Bu. Siswa saya itu sebenarnya itu normal, gitu. Cuma kadang kalau sudah tantrum saja dia itu harus dengan saya dekati, tapi untuk pembelajaran dan sebagainya itu sama seperti anak normal. Sehingga tadi yang saya terapkan itu ya juga saya masukkan anak tersebut. Tidak apa-apa ya, Bu, berarti? Iya, karena memang itu sebagai daya tarik Ibu. Kan Ibu ambil topik keragaman, ya kan? Keragaman siswa itu kan bukan hanya pada saat belajar, tapi dia karakteristik secara personalnya juga masuk pada keberagaman kan, Bu? Keberagaman ya, iya. Ya benar, itu sudah tadi kan ada pernyataan. Masih ragu, Bu Dewi, dari kemarin. Aduh, ini saya tulis apa, saya cantumkan apa enggak gitu loh, Bu. Tapi itu yang menarik saya angkat juga di dalam masalah saya ini, di modul saya ini gitu, Bu. Iya, karena Ibu memang ambil keragaman kan. Iya, udah tepat itu, Bu. Nantinya itu kan masuk di sini di refleksi setelah penerapan strategi yang nanti Ibu ambil ini kan nanti akan ditambahi strategi ini. Nah, itu ternyata bagus gitu kan hasilnya di endingnya. Bagus untuk melatih kemampuan siswa, keaktifan siswa di kelas dengan berbagai keragaman yang dimiliki gitu, Bu, nanti hasilnya. Nah, ini Ibu yang uraikan di sini di pemahaman baru yang diperoleh.
Jadi tidak hanya sekedar gambaran umum, tapi benar-benar apa yang Ibu alami dengan si anak yang sudah Ibu pilih tersebut. Kita kan sudah punya pandangan, oh anak tersebut di kelas saya kasusnya tantrum seperti yang Ibu ceritakan. Iya, iya Ya, Bu. itu. Makanya yang diuraikan di sini itu yang berkaitan dengan sumber masalah Ibu anak tersebut maksud saya. Iya. Nah, ini media dan materi pembelajaran yang pendidik terapkan sangat mempengaruhi. Nah, ini mempengaruhi peserta didik dengan masalah apa tadi itu disebutkan ya kan? Iya Bu. Dengan begitu peserta didik dapat, nah ini hasilnya kan di sini nanti. Dengan begitu peserta didik dapat berpartisipasi. Maksudnya peserta didik tadi yang bermasalah tadi. Iya. Disebutkan masalahnya. Oh, iya Bu. Jadi keberagaman yang Ibu pilih itu nampak gitu Bu. Nampak bahwa memang dia itu beragam. Enggak semua sama kemampuan. Sama, iya. Nah, karakteristiknya juga nggak sama, berbeda, iya Bu. Gambar, ya maksud saya tuh kan harus dimunculkan itu ya Bu ya. Yang mengoreksi kan nanti setelah membaca uraian Ibu, oh berarti memang beragam dengan adanya si anak tersebut. Anak tersebut, ya. Bagian manakah konsep keragaman yang menantang? Nah ini tiap poin yang Ibu, ini bagian C, kemudian tadi yang B, itu setiap uraian itu Bu, yang pertama gambaran umum. Nah ini ya, menurut saya konsep, potensi, nah umum. Kemudian paragraf kedua itu sebaiknya Ibu paparkan yang secara khusus, yang sumber masalah tadi dipaparkan pada paragraf keduanya. Kedua. Oh iya Bu. Paragraf pertama gambaran umum, paragraf kedua itu munculkan sumber masalah anak tersebut, bagaimana sikap dia. Jadi Ibu bayangannya saat menulis ke anak itu aja gitu ya, saat nulis paragraf 2. Iya. Oke, sama dengan ini. Hal-hal lain apa yang ingin Anda pelajari? Nah, beberapa hal. Nah, ini beberapa kalimat Ibu sampaikan secara umum. Kemudian nanti kalimat keempat atau kelima dibuat per paragraf, boleh juga paragraf keduanya. Nah, yang Ibu inginkan khusus anak yang menjadi sumber masalah. Misalnya nanti ke depannya Ibu ingin ada metode wawancara aktif misalnya. Jadi nanti untuk kelas berikutnya tetap ada metode itu khusus menangani anak-anak yang sama kasusnya. Ya. Itu. Iya Bu. Ini paragraf 2 yang di sini khusus untuk metode yang Ibu ingin kembangkan setiap tahunnya jika ada anak seperti itu lagi. Kegiatan yang bisa dilakukan. Ini kegiatan secara umum. Kemudian nanti juga dimunculkan kegiatan khusus untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus di sini. Jadikan satu di itu tadi ya Bu berarti? Iya cukup Bu, cukup jadikan satu di sini, hanya mungkin nomor berapa, poin ke berapa, selipkan satu nomor khusus untuk strategi yang ABK gitu Bu. Jadi poin terakhir itu untuk ABK, poin sebelumnya untuk anak-anak yang bermasalah tantrum tadi. Jadi poin pertama untuk anak-anak normal, 1-2 boleh, 1-2 untuk normal. Kemudian yang ketiga dan 4 untuk yang tantrum. Kemudian yang kelima harapan untuk yang ABK. Jadi tercakup semua. Iya Bu. Siap Bu. Dokumennya seperti ini, pemahaman umpan balik. Iya itu.
kemandirian. Ini bukan Ibu berarti ya yang mendampingi pramuka nih, Bu? Kalau pramuka ini ada petugasnya sendiri, Bu. Nggih, Iya, dari maksud saya luar. Iya, mboten saya, nggih. ya meskipun dia didampingi oleh pelatih pramuka, pembina Nggih, pramuka. Nah, Ibu nggih. harus ini apa namanya memantau juga gitu, Bu. Itu kan murid Oh, Ibu. iya, iya, iya. Fotonya lah, Bu, maksud saya. Iya. Anggap aja Ibu acting di situ. Nah, ini Bu Dewi juga yang mau saya tanyakan. Ini itu saya juga ambil dari arsip saya, Bu. Makanya kan ada yang nggih. Apa pengarah atau gimana Bu Dewi? Saya itu Ya, ambil foto terbaru yang sekarang lah, Bu. itu ya, Bu ya. Heeh. Oh, iya, iya. Biar Siap, lebih siap. otentik ya, asli. Kalau seperti itu kita juga belajar dokumen yang lalu-lalu. Iya. Nggih, baik Bu Dewi. Ya kan cuma ini kan, Bu, Ibu nggak ngajar sungguhan kan, paling cuma pakai seragam pramuka, kemudian didokumentasi oleh teman gitu kan. Nggih. Nggih, Bu. Iya, nggak apa-apa sih, Bu, acting sebentar, nanti kan hasilnya lebih maksimal. Nggih. Oke, ini umpan balik sama seperti tadi, dilampirkan juga hasil tulisan teman. Jangan sampai keliru, kadang tulisan di kiri atas nama Bu Ana, fotonya bukan Bu Ana ya. Kalau apa namanya, bapak-bapak atau ibu-ibu kebalik ya, namanya di sini Bu Sri Rahayu tapi fotonya bapak. Itu belum diedit, jadi jangan sampai kelewat. Jadi hal-hal seperti itu saja sih, Bu, untuk perbaikannya. Oke. Baik. Terima kasih banyak Bu Dewi. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin ada lagi Ibu-ibu? Sudah ada gambaran ya tentang modul 3. Kalau modul 2 hampir sama dengan modul 1, pemaparan materi, kemudian pengembangan penerapan di lapangan di SD kita sendiri berkaitan dengan umpan balik dan juga refleksi setelah menerapkan metode tersebut. Nah, kalau di modul 3 itu lebih ke strategi atau model pembelajaran yang akan Ibu pilih khusus untuk menangani keberagaman peserta didik ataupun ABK, khusus ABK ya. Itu. Ada yang ditanyakan Ibu? Yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Saya kembalikan ke Bu Susi. Nanti kita pertemuan lagi sesuai dengan jadwal itu hari Kamis ya, Ibu-ibu. Kamis bisa kita cek lagi, mungkin ada ibu-ibu yang sudah mengerjakan modul 3, bisa kita bahas bersama lagi untuk perbaikan modul 3-nya. Boleh mengambil materi atau topik keberagaman ataupun mengambil pendidikan inklusif khusus untuk ABK. Oke, itu saja Bu Susi. Oke, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih untuk pendampingannya pada malam hari ini. Kita cukupkan saja, nanti kita akan bertemu kembali di Kamis malam ya Bu Dewi. Kamis malam. Ya, di malam Jumat seperti itu. Ya, malam ini kita cukupkan saja. Terima kasih pada Bu Dewi, terima kasih pada ibu-ibu yang telah hadir, dan mudah-mudahan kita semua di sini selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Apalagi untuk menghadapi nanti UKIN dan juga UP-nya. Ya, kita cukupkan untuk malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Bu Siti.